Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuk materi topik 11, masih tentang bagaimana Islam di Indonesia dengan dinamikanya. Hanya ini sudah fokus pada pembahasan tentang kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Tentu sangat banyak kelompok Islam di Indonesia, tapi saya akan menyampaikan yang krusial, yang barangkali penting untuk menjadi catatan kita bersama. Karena itu saya menyebutnya dengan dinamika Islam di Indonesia yang kedua. Nah, di materi ini sampean diharapkan untuk bisa memahami peta dinamika kelompok Islam di Indonesia dan kemudian dapat menjelaskan bagaimana Islam di Indonesia itu dijalankan. Pertama ingin saya sampaikan bahwa gerakan Islam pada masa modern itu karakteristik umumnya adalah adanya namanya organisasi-organisasi, ya. Jadi dulu nggak ada namanya kelompok itu terorganisir, nggak ada. Jadi sebelum abad ke-18, ya, tidak ada kelompok Islam itu terorganisasi. Kelompok Islam itu sangat ditentukan oleh figur yang dikuduskan atau yang dihormati, atau figur yang cukup disegani. Nah, kemudian terjadi perubahan di mana model kelompok paham modern dalam Islam itu diorganisir dalam sebuah persyarikatan, dalam sebuah jamiah. Ada ketuanya, ada anggotanya, ada rapat rutinnya. Itulah yang disebut dengan ciri khas Islam di masa modern, kelompok Islam maksud saya. Ada banyak teori atau hasil riset yang menjelaskan model-model kelompok Islam itu. Ada yang membaginya dengan seperti ini: fundamentalis, modernis, tradisionalis, ya. Jadi umat Islam dibedakan, ada yang berpikirnya modern. Modern itu apa? Menerima kemajuan, ya, menerima kemajuan. Inti kalimatnya begitulah, ya. Apa bentuk kemajuan? Apakah itu dalam berbusana, ya, pakai kemeja, pakai jas, pakai batik kalau di Indonesia gitu, ya. Itu artinya menerima kemajuan dan hal-hal yang baru, teknologi, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, itu modern. Tapi ada yang tradisionalis, yang menjaga tradisi, ya. Kalau biasanya busananya itu misalnya sarung, ya sudah, itulah menjadi busana yang dipertahankan, ya. Terkait dengan kendaraan, fasilitas, model sekolah, itu juga demikian. Itu tradisionalis. Semua hal yang terkait dengan tradisi itu dipertahankan. Ada yang disebut fundamentalis, ya, ingin supaya Islam itu fundamental, itu artinya yang pokok. Fundamentalis itu artinya kelompok yang ingin membawa kepada pokok, kepada akar-akar agama Islam, ya. Bagaimana pada masa Nabi, ya itulah yang diinginkan dalam hal berpakaian, dalam hal berpikir, dalam hal keyakinan, dalam hal macam-macam. Itu ingin melihat kembali dan mewujudkannya dalam kehidupan seperti yang
temukan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua aspek itu kemudian disebut fundamentalis. Nah, istilah fundamentalis nanti kemudian bergeser pada istilah yang ditujukan pada kelompok-kelompok yang tidak mau berkompromi baik dengan tradisi, tidak mau berkompromi baik dengan kemodernan. Ya, pokoknya maunya kepada zamannya Rasulullah SAW. Dan itu kemudian berubah lagi menjadi gerakan politik menolak itu tadi, menolak politik-politik modern, demokrasi dan sebagainya. Ada lagi yang membuat taksonomi berbeda. Islam itu ada yang reformis atau modernis, ada yang salafi, ada fundamentalis, ada neo-fundamentalis, ada islamis, ada Islam politik. Ya, ini hampir sama dengan tadi, cuma kelompok tradisional tidak dimunculkan di sini, tapi dimunculkan dalam istilah salafisme. Salafisme itu kembali kepada orang salaf, gitu ya. Nggak mau menerima pembaruan. Reformisme, modernisme itu pembaruan. Kalau fundamentalis, apa bedanya dengan salafisme? Sama, sebenarnya sama. Cuma fundamentalis itu lebih cenderung pada persoalan politik yang dibahas, nah, gitu ya. Jadi asalnya sama, tapi kemudian dibedakan. Nah, kalau dibedakan maka salafisme itu terkait dengan tata cara hidup secara personal maupun kelompok, non politik. Tapi kalau fundamentalis itu sudah masuk wilayah politik. Neo fundamentalis itu sama juga sebenarnya. Ya, hanya saja kemudian ciri-ciri lama tentang fundamentalisme yang asal menolak semua yang dari luar itu kemudian dikoreksi. Ada Islamisme, ada Islam politik, gitu ya. Saya membuatnya secara sederhana begini. Jadi Islam itu kalau di Indonesia itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang konservatif, ada yang reformis. Konservatif itu artinya mengkonservasi, ingin menjaga, memelihara apa yang sudah ada, nggak usah diubah-ubah. Sementara reformis ingin melakukan perubahan. Reformis ada dua kelompok yang ingin membersihkan model-model tradisi kebiasaan yang itu berkaitan dengan akidah, maka menjadi puritan, ingin mempurifikasi, membersihkan, menjernihkan. Ya, amalan-amalan syirik, amalan-amalan yang di situ didasarkan pada khurafat, bid'ah, itu kemudian menjadi fokus. Nah, reformis itu juga punya makna melakukan pembaruan, modernisasi. Dua hal yang berbeda. Biasanya modernisasi itu dalam muamalah, dalam berinteraksi, dalam beraktivitas. Tapi ada yang memang konservatif, ya, kelompok tradisional, kelompok tarekat, itu apa adanya, jangan diubah-ubah. Ya, untuk kelompok ini misalnya NU, untuk kelompok yang awal tadi misalnya Muhammadiyah, gitu ya. Itu yang tidak berpolitik. Yang berpolitik ada juga. Ya, itulah kelompok Islam di Indonesia menurut pembagian yang sederhana yang saya ajukan. Nah, ini contoh-contoh ya, tadi sudah saya kira tentang yang reformis itu yang seperti apa, contoh kelompoknya bagaimana, yang modernis itu contoh kelompoknya siapa saja, puritan contoh kelompoknya siapa saja. Berikutnya yang konservatif itu juga begitu, ya. Dan tradisional ada NU yang paling besar, saya kira NU di situ ya. Kemudian ada kelompok-kelompok lain, kelompok tarekat. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Kita nanti ambil intinya saja. Itu kalau dulu. Kalau sekarang, ini mulai kira-kira tahun 70-an lah, itu klasifikasinya nggak begitu lagi. Kalau tadi kan dua kutub ya, ingin melakukan perubahan,
maupun ingin mempertahankan. Sementara kalau ini enggak. Yang sekarang mulai 70-an sampai sekarang itu kelompoknya terbagi, ada radikal, fundamentalis, ada moderat, ada liberal. Ya, kalau radikal itu pokoknya baik itu dalam hal politik maupun non politik, ya pokoknya semua yang berbau asing bagi Islam itu ditolak. Apakah asing itu Amerika, apakah asing itu Cina, apakah asing itu budaya-budaya Eropa, budaya bangsa-bangsa lain, semua ditolak. Ingin semuanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dan disebut radikal karena biasanya tidak ingin kompromi gitu ya. Nah, yang sebaliknya liberal, kalau mau maju itu terima semua. Anda mau ikuti orang Amerika, ikuti majunya, ya ikuti kehidupannya, gaya hidupnya, pikirannya, itu disebut liberal. Islam bila perlu ditinggalkan saja nggak apa-apa. Al-Qur'annya maksudnya itu sudah menjadi teks sejarah, buku sejarah, tinggal saja. Itu begitu, ekstrimnya begitu. Nah, disitulah kemudian muncul yang ketiga, moderat, tengah-tengah. Terkait dengan budaya Barat, budaya Amerika, budaya asing seperti Cina dan sebagainya, jangan ditolak semua, tapi juga jangan diterima begitu saja. Itulah yang kelompok yang moderat. Nah, yang tiga pembagian ini kemudian melahirkan kelompok-kelompok yang menjadi representasinya. Contoh yang radikal, ada Syiah, ada Salafi, ada Hizbut Tahrir, ada macam-macam ya, baik itu politik non politik. Kalau yang moderat, misalnya kalau yang tidak berpolitik, Muhammadiyah dan NU. Jadi ini penting saya sampaikan karena Muhammadiyah dan NU dalam model kategori lama itu berhadap-hadapan, tradisional dan modernis, gitu ya, ingin merubah dan ingin mempertahankan. Tapi dalam model klasifikasi yang baru, NU Muhammadiyah itu jadi satu, moderat. Ya, semua produk Barat tidak sepenuhnya diterima, tapi juga tidak sepenuhnya ditolak. Itu disebut moderat begitu. Kalau dalam politik ada PKB, ada PAN, misalnya ya, termasuk ada PKS, itu sebenarnya masuk sini sebenarnya. Nah, kalau yang liberal siapa? Itu pemikiran-pemikiran tokoh. Ya, Gus Dur itu disebut sebagai salah satu tokoh yang mengkampanyekan pemikiran yang liberal. Nurholis Majid, Harun Nasution. Mungkin dari tiga nama itu Anda lebih kenal nama yang terakhir gitu ya. Kelompok-kelompok kajian ada LGIS, ada Jaringan Islam Liberal, ada Komunitas Hutan Kayu gitu ya. Nanti bisa didalami lebih lanjut. Mohon maaf, sebenarnya satu lagi itu ya, yang moderat dan liberal. Ya, yang radikal coba kita lihat lagi ya, flashback. Kita lanjut dulu. Ini sama dengan materi kemarin. Saya lanjut aja. Ada sama dengan kemarin, saya lewati saja. Saya lewati saja. Nah, ini saya lewati juga, sama dengan kemarin. Nah, ini yang saya tambahkan. Bagaimana saat ini Islam politik? Kalau tadi itu sebenarnya ada tiga kelompok ya, liberal, radikal, fundamentalis, dan yang moderat gitu ya. Sudah ada tiga. Nah, bagaimana pengaruhnya itu di kampus gitu ya. Ini saya tambahkan memang supaya Anda tahu petanya di kampus. Karena kelompok-kelompok tadi itu, yang liberal, yang moderat, yang radikal, itu juga kemudian punya pengaruh kuat di dalam politik. Nah, saya ambil contoh NU misalnya, itu sekarang sedang mendapatkan jatah politiknya lebih besar
partai yang diusung oleh NU, PKB misalnya itu banyak menduduki jabatan-jabatan penting gitu ya. Wakil presidennya saat ini dari NU misalnya. Demikian seterusnya. Nah, itu punya pengaruh terhadap aktivitas di kampus, aktivitas Islam di kampus. Nah, sebenarnya untuk tingkat kampus sendiri ada organisasi-organisasi ekstra kampus. Dan itu bisa dibagi bagaimana di Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Baik reformasi 10 tahun pertama atau 10 tahun berikutnya, atau kalau sampai sekarang ya mungkin 13 tahun berikutnya. Nah, di era Orde Lama itu era lahirnya kelompok-kelompok mahasiswa, namanya Himpunan Mahasiswa Islam, itu yang pertama berdiri tahun 1947. Kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu 14 Maret 1964. Kemudian disusul PMII 17 April 1960. Maaf, itu kebalik berarti ya. PMI dulu baru IMM gitu ya. Kemudian ada GMNI lebih awal lagi 1954. Nah, kelompok-kelompok ini lahir sebagai representasi tadi itu kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi Islam. Misalnya NU, kader mahasiswanya siapa? PMII. Muhammadiyah, kader mahasiswanya siapa? IMM. Yang tidak masuk NU dan Muhammadiyah tapi berhaluan cenderung kepada Muhammadiyah, ada HMI. Ada yang cenderung pokoknya nasionalis saja, nggak usah ke kelompok-kelompok yang ada, namanya GMNI. Nah, pada periode awal ya, kelompok-kelompok mahasiswa ini sering mendapatkan pressure dari kekuatan politik pemerintah. Ya, karena kalau Anda lihat kelompok-kelompok itu sebagian pernah mengkritisi pemerintah demikian kuat. Itu ya khususnya era Orde Baru gitu ya. Tapi kemudian era Orde Baru itu lama, 1966 sampai 1998, ada 32 tahun. Nah, tapi kemudian ada perlakuan yang berubah gitu ya. Justru kelompok Islam diberi ruang, lahir ISMI, ya, kegiatan mentoring di kampus-kampus itu jalan gitu ya. Itu era Orde Baru. Kalau era Orde Lama sebagiannya itu baru berdiri, jadi secara umum tidak menjadi kekuatan yang signifikan. Nah, kalau era reformasi bagaimana? Era reformasi itu membuka keran ekspresi politik yang sangat luas. Gerakan-gerakan keislaman yang sebelumnya bersembunyi di balik dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, itu biasanya menyatakan sebagai organisasi mandiri. Misalnya Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Tarbiyah, Jamaah Tabligh, dan lain-lain. Ya, dan itu juga terjadi di lingkungan kampus. Nih, kelompok ini membuat kelompok-kelompok kajian di kampus. Nah, saat ini gerakan Islam ini kemudian mengalami dinamika yang berbeda antara satu dan yang lain. Misalnya PMII ya, yang berada di bawah NU yang menyuarakan suaranya melalui PKB, maka perolehan kursi orang Islam NU itu cukup dominan dibanding yang lain. Dan itu berpengaruh kepada gerakan Islam di kampus secara umum, karena tentu saja yang dominan akan memberi kontribusi dan memainkan peran yang lebih penting daripada yang lain. Bahasa kasarnya NU dan banomnya, misalnya PMII, badan otonomnya seperti PMI, itu jelas lebih powerful.